bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pemaparan terkait materi budaya positif, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat banyak, sehingga saya bisa menyampaikan materi terkait budaya positif di sekolah kita. Ini yang saya sampaikan, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah materi tentang pengimbasan dari kemarin pelatihan P2PTK. Di P2PTK terkait imbas dari guru penggerak dari Yogyakarta. Jadi materi yang diusung yaitu tentang budaya positif. Nah, maka dari itu saya mohon izin untuk menyampaikan materi tersebut di sekolah kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan hamdalah atau rasa syukur kita kepada Tuhan kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa sakit. Mudah-mudahan yang sudah tidak enak badan juga segera dipulihkan, disembuhkan. Lalu berikutnya saya juga mengucapkan hormat saya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan materi yang akan nanti saya sampaikan. Lalu Bapak Ibu guru juga semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di tempat ini. Lalu berikutnya yang akan saya sampaikan pada materi sekarang yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelum saya lanjut, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah apabila ada yang disampaikan sebelum saya memulai materi ini. Oke. Langsung saya mulai saja Bapak Ibu tentang materi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, budaya positif. Latar belakang terkait budaya positif ini masih ada korelasinya dengan Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu yang di sini sudah lebih paham daripada saya tentang apa itu Merdeka Mengajar. Budaya positif ini dimulai untuk memberikan fasilitas kepada kita sehingga kita bisa memberikan wawasan kepada murid-murid kita terkait sikap positif, kebiasaan yang positif, berperilaku yang positif, seperti itu. Lalu kebetulan setelah kita juga sekolah inklusif, budaya positif tidak hanya berdampak bagi kita saja, yaitu kita prioritaskan berdampak juga kepada siswa-siswi di murid kita. Lalu apa sih yang melatar belakangi adanya positif? Zaman sekarang, kalau zaman dahulu musuh kita mungkin masih malas, anak-anak suka bermain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Karena sekarang sudah zaman teknologi, ternyata musuh kita tuh tidak terlihat. Musuh kita itu yaitu gadget yang kita tidak tahu anak-anak bisa mengakses itu kapan saja. Kalau zaman dahulu mungkin anak hanya bisa mengkonsumsi bahasa-bahasa dari teman, dari guru, dari orang tua, keluarga. Sekarang anak-anak bisa mengakses bahasa-bahasa yang positif dan negatif dari media-media sosial, dari akun-akun games dan lain-lain. Nah, maka dari itu ternyata tantangan kita di Merdeka Mengajar ini terkait budaya positif itu sangat besar, Bapak Ibu. Makanya
budaya positif di Merdeka Mengajar itu merupakan semangat untuk saling berbagi pengetahuan supaya kita bisa terus meningkatkan literasi dan pendidikan kita kepada murid kita. Tujuan dari budaya positif, tentunya pertama kita ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan budaya inklusif itu apa? Yang bisa menghargai, yang bisa menghormati satu sama lain. Minimnya saling menghargai di sekolah, apalagi melihat kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, pembulian, bunuh diri, anak yang masih mentalnya tuh masih kurang dewasa dan dipaksa untuk berpikir lebih keras. Jadi anak-anak belum bisa dibekali hal-hal yang baik, tapi harus diberikan masalah-masalah yang banyak. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Nomor satu pasti orang tua. Tapi kalau kejadian di sekolah, berarti tanggung jawabnya itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Banyak sekarang juga yang mengusung masalah-masalah pembulian di sekolah. Nah, budaya positif ini bertujuan untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Kita ingin menciptakan sekolah yang inklusif, sekolah yang sehat, sekolah yang kolaboratif juga, dan mendorong kreativitas serta inovasi anak-anak semuanya. Ini termasuk juga memperkuat semangat sukarela dan saling berbagi pengetahuan antara teman, guru, dan lain sebagainya. Berikutnya, tujuan berikutnya yaitu penerapan segitiga restitusi, nanti akan saya sampaikan juga. Lalu nanti ada ketiga juga tujuan dari budaya positif adalah berbagi praktik baik, yaitu sekarang berbagi praktik baik. Apa yang saya dapatkan, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa saya bagi, karena saya juga yakin Bapak Ibu sudah memiliki bekalan banyak tentang bagaimana budaya positif, bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Ini materi dan waktu kemarin saya melaksanakan. Nah, sebelumnya budaya positif berawal dari keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sebelumnya boleh saya minta tolong dua orang ke depan. Pak Mul boleh maju ke depan. Pak Mulyadi sama Bu Risma. Nanti ada lagi dua orang lagi. Oke, Pak Mul boleh maju atau enggak? Siapa? Bapak Ibu boleh minta tolong satu orang lagi maju ke depan. Maju ke depan aja. Siapa? Nanti. Oke, karena kayaknya masih malu-malu, kamu boleh ke sebelah sana. Oke, Bapak Ibu siap ya? Biar yang gagal, yang salah berarti mau nanti maju. Baik Bapak Ibu. Oke. Kalau kata saya hitam, tepuk. Kalau kata saya hijau, jatuh. Ya. Yang gagal mau nggak mau harus maju. Baik ya Bapak Ibu. Ya. Hitam, tepuk, hijau, jangan. Oke. Hitam, hijau, hijau, hitam, hijau, hijau, hitam, hijau, hijau. Oke. Busuk, maju, sendal. Ini kita mau membahas tentang keyakinan. Busung putra. Kok berjauhan, Busung? Busung boleh di sebelah sini, Pak Mo agak sebelah situ juga. Busung, ini saya punya satu kertas. Boleh Busung pegang, jangan sampai diambil sama kamu. Sudah, Busung. Oke, siap. 1,
2, 3. Aku nggak mulai. Gimana caranya bisa diambil sama kamu kertas itu dari busung? Oh, permainan nih. Ya. Pokoknya gimana caranya kamu bisa dapat? Bisa nggak minjem dikit atau ntar aja lagi dikit juga nggak apa-apa sih ya robek dikit nggak apa-apa dibagi dua nggak apa-apa. Buat apaan? Buat apa kira-kira? Boleh Bu? Boleh. Murah mau. Boleh. Aduh. Boleh. Kalau di robek kayaknya nggak enak dong. Anak-anak butuh Bu. Boleh dong. Pinjam sebentar aja. Awas ya katanya mah. Kalau sedikit itu kagak enak. Pinjam sebentar aja ya, boleh ya. 5 menit aja. Ya, Apaan? Ya mau tahu aja. Boleh. Boleh. Ternyata dapat. Berikutnya, musik boleh duduk. Masih kamu, karena kamu dapat nih kertasnya. Pakai lipat yang hari-hari ini. Alisan. Baik Bapak Ibu masih kita menjawab. Bu tuh nggak apa-apa nggak ikutan lagi. Ya, siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 hijau, hijau, hitam, 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 hijau, hijau, hitam, hijau. Ini ada kertas. Jangan sampai dikasih pamor. Soalnya kalau dikasih pamor, yang lain peserta di sini akan rugi juga. Siap Bu Nina? Berapa jam? Enggak berapa. Enggak nanti ada di batas. Pakai pulang bakal dikasih. Oke. Enggak kelar video. Oke, baik. Ayo, kamu gimana tadi caranya tadi udah berhasil nih? Oh, ada Pasti mau dong. Bisa nggak? Ternyata meyakinkan itu sangat susah ya Bu Nina, Bu Sum. Keyakinan begitu juga anak-anak. Jadi kita mau membahas tentang keyakinan dan kebiasaan. Ini ada sambungannya dengan keyakinan kelas atau zaman dulu disebutnya peraturan kelas. Kalau sekarang di Merdeka Mengajar atau di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya peraturan kelas, diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena ternyata yakin itu susah ya Bapak Ibu ya. Dapat godaan sini susah, dapat diiming-imingin ini susah. Bagaimana caranya kita meyakinkan anak-anak supaya kita tuh bisa memberikan atmosfer atau memberikan lingkungan yang berbudaya positif, yaitu
ada contohnya di saya. Ini contoh dari ini kalau zaman dulu kan namanya itu tata tertib kelas. Datang tepat waktu. Setiap siswa wajib berpakaian rapi. Pikir sebelum dan sesudah masuk kelas. Dilarang bercanda saat guru menerangkan. Siswa wajib berperilaku baik terhadap guru dan teman-teman. Siswa yang tidak masuk sekolah harus izin kepada guru. Anak-anak zaman sekarang tidak bisa disebut kata dilarang. Kalau udah ada kata dilarang, mereka malah pengennya tuh nyoba. Emang gimana sih kalau dilarang? Coba apa sih? Memancing penasaran gitu. Makanya sekarang kata dilarang itu sudah tidak boleh dipakai di dalam kelas. Dilarang. Makanya diubah dengan yang namanya keyakinan kelas. Yang tadinya datang tepat waktu dirubah menjadi saling menghargai kedisiplinan waktu bersama-sama. Berikutnya, setiap siswa wajib berpakaian rapi diubah menjadi mari menjaga kerapihan dan kebersihan di diri kita agar terlihat indah. Ini bukan saya saja yang membentuk keyakinan kelas ini, tapi anak-anak juga diberikan beberapa pertanyaan atau diajak sharing. Apa sih kira-kira bahasa yang bisa masuk di kamu supaya kamu juga hatinya itu bisa tertutup, keyakinan kamu itu bisa kuat. Kata anak-anak ada yang bilang, Bu, kayaknya kalau ditambahin biar kelihatan bagus, itu deh cocok deh, jangan cuman fokus di harus rapi. Kan kalau ada kata-kata terlihat indah, anak-anak yang lain itu bisa termotivasi ya. Oh, kalau saya nggak berpakaian rapi, kayak ini berarti kelihatannya jelek gitu. Walaupun sebenarnya bahasa anak-anak yang beda. Bilang aja, Bu, kalau nggak berpakaian rapi jelek gitu. Tapi tetap kita ubah lagi bahasanya menjadi lebih enak didengar. Nah, lalu berikutnya ada pikir sebelum dan sudah masuk kelas, diubah menjadi bersama-sama menjaga kebersihan kelas agar saat kita belajar menjadi nyaman. Berikutnya, dilarang bercanda saat guru menerangkan. Diubah menjadi hormati guru dan teman kita saat berbicara dengan mendengarkan dan bersikap sopan dan santun. Berikutnya, siswa wajib berperilaku baik terhadap guru dan teman. Di sini diubah menjadi ada kata ayo. Ayo menjaga kekompakan dan saling melindungi teman kita dengan berbicara dan berperilaku baik. Jadi ada kata-kata ajakan yang bisa merangkul anak-anak itu supaya bisa mengikuti keyakinan-keyakinan yang telah disepakati oleh teman-temannya dan semua anggota di dalam kelas. Kalau seperti ini kan siswa wajib berperilaku baik. Tujuannya itu kelihatan itu, oh buat si ini kali, oh buat si ini kali. Kalau diubah menjadi ada kata ayo, berarti itu namanya sama-sama. Berikutnya, siswa yang tidak masuk sekolah harus izin kepada guru. Dirubah menjadi berikan kabar kepada guru ketika kamu tidak masuk kelas. Karena banyak juga bapak ibu yang tahu-tahu nggak masuk. Komunikasi antara orang tua murid dan kita menjadi tidak baik. Balik lagi ke sini. Nah, tadi sudah membahas keyakinan kelas. Ternyata susah juga. Jangankan anak-anak, saya juga sebetulnya sebagai guru juga susah menanamkan keyakinan-keyakinan di dalam diri saya sendiri. Nah, berikutnya setelah adanya keyakinan kelas untuk menanamkan budaya positif di kelas,
Yang pertama tadi keyakinan kelas untuk membuat budaya positif di dalam kelas. Berikutnya, membangun budaya positif di sekolah ternyata dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan yang positif. Berawal dari kelas dulu. Ingin membuat sekolah yang positif dari kelas dulu. Di kelas nanti ada juga yang namanya kelompok belajar. Nanti kalau sudah dari kelompok belajar positif, bisa nanti di kelas juga positif, sekolah juga bisa, antar kelas, nanti di satu komplek juga bisa menanamkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Hal ini dilakukan supaya murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan secara merdeka, mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Disiplin positif yaitu bentuk kontrol diri dengan belajar untuk mengontrol diri agar mencapai satu tujuan yang mulia. Apa itu tujuan yang mulia? Yaitu nilai-nilai yang dianut oleh seseorang yang dikenal dengan nilai kebijakan universal. Salah satunya cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau ancaman maupun hukuman. Ada yang disebut hukuman di situ, Bapak Ibu. Di sini ada 5. Menurut Dr. William Glasser, katanya, kata teori Bapak William ini, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, menghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, ada yang bentuknya tuh kayak temen guru tuh. Ada guru yang pemantau juga. Ada guru yang manajer. Bapak Ibu kira-kira masuk ke yang mana? Kalau saya kayak semuanya deh, 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya saya pernah ngalamin juga penghukum kayak gimana, membuat orang merasa bersalah gimana, teman gimana, pemantau gimana. Bapak Ibu kira-kira mulai dari Bu Isma deh. Bu Isma kira-kira masuk ke nomor berapa? Semuanya aja. Bu Isma, siapa tahu Bu Isma tidak pernah menghukum Pak Dedi. Ya, Mbak Isma. Ya, nggak mungkin. Saya jelaskan nih, penghukum ini Bapak Ibu nih, contohnya itu nggak selalu pukul, nggak selalu cubit, nggak. Walaupun contohnya saya nih, saya juga pernah merasa tidak sadar memberikan hukuman ternyata kepada anak. Pada saat wudhu sholat zuhur, anak-anak ternyata bukan wudhu tapi mandi. Di mandi, baju basahku semuanya. Saya berikan hukumannya itu menulis surah Yasin sama artinya. Pegel pasti. Setelah lama kok ternyata saya itu suka menghukum anak yang bercanda, dihukum suruh nulis apa, suruh ngambilin sampah atau apa. Mungkin hukumannya positif tapi tetap saja kayak besokannya ternyata anak tetap aja kayak gitu karena mereka ngerasa hukumannya juga bisa kok, hukumannya kemarin aja bisa gitu. Ternyata menjadi penghukum sebagai guru ternyata tidak bisa membuat anak menjadi jerah dan memiliki sikap positif. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Oh, ini saya sering juga, Bapak Ibu. Contoh contohnya nih, anak numpahin air, terus kepleset. Gurunya bilang, ini kalau kaki ibu luka gimana? Kan kalau ibu gini gimana? Jadi kan anak merasa bersalah. Besokannya begitu lagi. Tidak ngaruh lagi. Teman, guru menjadi teman sebetulnya ada dua, ibarat tuh kayak dua sisi yang ada menguntungkannya juga, ada merugikannya juga. Teman ada kalau terlalu dekat sama anak kadang-kadang suka agak melunjak bahasanya.
Kalau kita jaga jarak, agak space, anak-anak juga jaim ya, nggak bisa terbuka dengan kita sebagai guru. Pemantau, guru pemantau ini yaitu guru yang kalau dia salah langsung, kamu tahu nggak sebenarnya di peraturan sekolah tuh gini. Kamu lihat yang kemarin, jadi tiap dia salah langsung dibalikin lagi ke aturan sekolah. Tiap dia salah balikin lagi, kalau kamu begini nanti KJP-nya dicabut gini. Itu ibu, itu guru yang memantau anaknya, supaya dia mikir. Coba kamu pikir lagi, balik lagi. Coba kamu mikir lagi peraturan ini apa. Kalau manajer ternyata guru yang bisa memanage anak didiknya, yaitu contoh anaknya itu kayak tadi menumpahin air, kita kepleset gurunya. Kalau guru yang manajer pertama-tama gak bakal ngoceh dulu, ambil pelan, coba kamu pel, dari pel ajak duduk. Kalau kamu numpahin gitu, kira-kira siapa yang bakal luka? Coba yang lewat itu bukan ibu, coba teman kamu, coba ini nggak dimpel. Jadi di cross check dulu apa yang membuat dia salah. Siapa tahu tanya dulu dia numpahin itu apakah sengaja atau nggak sengaja. Lalu tanya akibatnya apa, buat dulu solusinya. Lalu setelah buat solusinya tanya akibatnya apa. Itu bedanya guru yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira ada yang mau sharing Bapak Ibu di sini? Mau posisi yang mana Bapak Ibu? Bu Nur pernah ada di posisi yang mana, Bu Nurjana? Penghukum pernah. Pembuat merasa bersalah juga Bu Nur pernah apa? Enggak. Pernah. Teman. Oh, teman juga. Pemantau. Pernah juga. Manajer juga pernah. Udah semuanya. Tapi di antara semuanya yang menurut gue, kayaknya penghukum juga bisa ada juga anak yang bisa ngerasa berubah jadi positif dari penghukum. Ketika kalau saya ketika anak melakukan kesalahan hukum hafalan, jadi mereka tuh hafal. Jadi ada keuntungannya juga, mau nggak mau dia hafal. Jadi ibarat tuh hukuman itu yang tidak merugikan, yang merugikan, tapi menguntungkan. Kalau sebagai murid sebenarnya harus salah terus supaya dihukum. Supaya jadi ibaratnya ada alasan gimana sih anak itu dia kepacu ngapalin, ternyata bener dia buat salah, udah bias tuh dikasih hafalan yang bener ya. Nah berikutnya ternyata banyak. Mudah-mudahan kita ada di posisi yang positif dari semua ini juga. Mudah-mudahan saya juga yakin antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer pasti ada segi positifnya ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas yang tadi, balik lagi ke yang tadi, langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Pertama berdiskusi. Anak-anak disuruh kumpul dulu. Oh ya, saya juga ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa materi ini ada di topik pelatihan mandiri poin disiplin positif. Yang ini Bapak Ibu sebentar. Nah, yang ini Bu, yang ada gambar guru dan duduk bersama muridnya. Di sini pertama-tama seperti biasa Bapak Ibu ada pengisian modul dan lain-lain. Aksi nyatanya, nah
Buat keyakinan kelas bersama murid didokumentasikan. Keyakinan kelas dapat dibuat menggunakan sumber daya yang ada. Kalau waktu zaman masih pandemi mungkin luring karena kita udah tatap muka, bisa di kelas juga. Pertama Bapak Ibu beritahu dulu seperti tadi tata tertib kelas. Kita minta respon anak-anak dulu apakah tata tertib itu sudah bisa mereka yakini. Kalau sudah, bareng-bareng sama anak-anak juga buat bahasa-bahasa yang kira-kira masuk di mereka. Lalu setelah membuat dokumentasi itu semua, buatlah umpan balik seperti biasa ke siswa-siswa anak-anak kelas semua dengan menuliskan di kertas itu umpan baliknya itu pertanyaan. Pertama, apakah guru melibatkan kamu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Nanti anak jawab. Menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas, sering mendiskusi dengan kamu tentang keyakinan kelas. Nanti anak-anak biar jawab 3 pertanyaan ini setelah membuat keyakinan kelas. Yang difoto saat berdiskusi, saat pembuatan juga. Nanti dimasukkan diunggah di dokumen PDF. Poin 1 tadi foto anak-anak lagi buat keyakinan kelas. Yang kedua juga nanti buat anak-anak lagi buat keyakinan kelas di karton boleh, di mana boleh, biar bisa ditempel. Lalu yang ketiga feedback, yaitu foto hasil jawaban anak-anak yang 3 pertanyaan tersebut. Upload sudah, keyakinan kelasnya sudah, keyakinan aksi nyatanya sudah terpenuhi. Itu sedikit tentang keyakinan kelas yang bisa nanti kita input di di platform Merdeka Mengajar. Materi yang terakhir yaitu tentang pendekatan restitusi. Apa sih itu pendekatan restitusi? Nah, untuk budaya positif tadi udah anak-anak udah meyakini keyakinan kelas. Biasanya nggak mungkin semuanya anak-anak langsung bersikap positif ya Bapak Ibu ya. Ada aja anak yang bikin onar, entah itu temennya digigit berdarah, entah itu mukanya dicakar berdarah juga, entah itu anak yang gak mau ngerjain PR berkali-kali, entah itu anak yang gak masuk ya Bu Najmi ya beberapa. Jangan ditanya. Kelas luar biasa. Ternyata anaknya seperti itu. Kalau di budaya positif harus dibuat pendekatan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada kurang jelas ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi namanya. Pertama, contoh dulu, kita buat contohnya anak yang merusak karya temannya. Disuruh buat prakarya, ternyata prakarya temannya nggak sengaja disenggol. Atau anggap saja sengaja disenggol sampai rusak. Pertama yang harus dilakukan guru yaitu menanyakan keyakinannya, konfirmasi dulu. Kita kan punya keyakinan kelas, anak-anak nanti dibahas. Balik lagi ke keyakinan kelas kita. Kemarin kan kita udah meyakini nih satu sama lain kita harus saling menghormati dan menghargai. Kita konfirmasi, kamu yakin kemarin akan keyakinan kelas kita? Kok sekarang bisa seperti ini? Tanya alasannya seperti apa. Lalu tanya, kalau kamu ngerusakin barang punya temennya, kira-kira
apa sih yang bakalan terjadi, apa sih positifnya buat kamu, apa sih untungnya buat kamu. Setelah anak bisa bercerita, oh bu, saya nggak suka lihat karya teman saya, soalnya dia dibikinin sama mamahnya, kata dia gitu. Harusnya juga kalau ada masalah seperti itu jangan kita bahas pas barangnya rusak, kita bahas di situ juga. Temen-temen lain nonton. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita ajak dulu si yang ngerusakin sama si yang anak dirusakin, kita ajak keluar boleh, kita ajak duduk di depan boleh, konfirmasi dulu ke yang dua-duanya. Karena apa? Usahakan kalau di pendekatan restitusi tidak ada orang di luar masalah tersebut atau orang ketiga, kecuali harus diadakannya saksi. Karena kalau ada orang ketiga, kadang si anak juga tidak bisa terbuka atau mengemukakan apa yang masalah yang terjadi seperti itu. Nah, setelah sudah konfirmasi, anak dua-duanya ditanya, lalu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jangan buat anak itu satu-satunya yang merasa bersalah. Kayak kalau anak yang tadi ternyata ngerusakin punya temennya, jangan sampai dia tuh merasa kita tuh ngejudge, kamu tuh gak boleh kayak gini, itu temen kamu bapak. Kita harus kasih panggil. Jangan sampai dia merasa dia doang yang pernah ngelakuin kesalahan itu. Kita bahas, ibu juga dulu pernah gak sengaja ngerusak punya temen karena ibu juga pengen kayak gitu. Atau pernah nggak anak murid gak masuk seminggu, kita juga coba ngobrol, ibu juga dulu pernah kok gak masuk, males sekolah, tapi ternyata rugi di sekolah itu. Jadi aku jangan merasa bahwa yang dia lakukan itu cuma dia sendiri yang merasa, kalau ternyata guru saya aja yang sekarang udah berhasil dulu pernah buat kesalahan gitu. Jadi si anak nggak merasa salah sendiri. Jadi dia bisa ada contoh perbandingan, kalau dia berbuat jelek sekarang, ternyata guru saya aja dulu pernah berbuat jelek juga, tapi kok dia bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik, masa saya nggak bisa. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang tadi kita bahas. Lalu terakhir, validasi tindakan yang salah. Kita pisahkan tindakan yang salah, kita pisahkan ego kita juga. Jangan sampai gara-gara anak ini jarang masuk, dia jahilin temennya. Kita ngebahasnya malah ke yang gak masuknya. Jadi kita fokus dulu nih ke dia jahilin temennya yang barangnya dirusakin dulu. Jangan ngerembet ke, lagian sih kamu gak pernah, satu-satu dulu kita clearkan dulu yang satu, baru nanti kita bahas yang lain. Setelah validasi, tanya dia alasannya kenapa, lalu ambil garis tengahnya, kenapa atau bagaimana cara supaya si barang itu bisa baik kembali, atau gimana caranya anak yang digigit itu bisa sembuh kembali gitu. Walaupun anak kelas 1 mungkin susahnya nggak bisa diajak diskusi ya, kurang bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa poin penerapan budaya positif di sekolah keagungan yang alhamdulillah masih tetap berlanjut. Dan di sekolah kita juga alhamdulillah jarang ditemuin anak-anak yang membuli sampai dipukul, sampai masuk dia itu. Mungkin karena kesalahan-kesalahan sepele, nggak pernah ada kelompok gangster atau gimana. Dampak budaya positif, kinerja akademis pasti akan menjadi lebih baik,
kesejahteraan emosional juga. Walaupun kita berada di lingkungan yang emosionalnya juga labil ya Bapak Ibu, nggak jarang gitu Bapak Ibu kalau di kelas padahal cuma dicolek doang atau teriak anaknya. Karena tantangan kita di sini, posisi sekolah kita yang berada di lingkungan yang padat penduduk dan minim akan budaya positif, ya mungkin kita juga dipilih karena kita mempunyai kemampuan bisa mengajar di sekolah yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Keterlibatan siswa yang lebih tinggi sudah pasti. Contohnya seperti kerja kelompok, terus kalau ada acara-acara pameran karya, P5 dan lain-lain. Peningkatan hubungan interpersonal, jadi satu sama lain bisa terhubung dengan lebih baik. Pengembangan keterampilan sosial anak-anak juga, pembentukan karakter, inovasi dan kreativitas anak juga bisa lebih biasa dengan budaya yang positif. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan saya yang masih kurang dipahami, mungkin kalau ada, mudah-mudahan seandainya ada materi yang bisa diambil ilmunya dari itu hasil dari mentor-mentor yang kemarin sudah memberikan ilmu kepada saya. Kalau ada kekurangan mungkin itu dari saya pribadi yang sangat kekurangan ilmu sehingga penyampaiannya kurang maksimal. Begitu. Sekian Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.